Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul optimalisasi operasional di instansi pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan AI sebagai tugas dari mata kuliah pengantar kecerdasan buatan dari kelas SD A1. Next. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fauzia Hamida Al-Hanif dengan NIM akhir 55 dan teman saya. Perkenalkan, saya Bramantia Fikri Putra dengan NIM akhir 034. Perkenalkan, saya Arkan Syafriqataki dengan NIM akhir 062. Perkenalkan, saya Fadli Muhammad dengan NIM akhir 081. Oke, pada presentasi kali ini kami akan membahas beberapa outline. Yang pertama ada latar belakang kasus, kemudian ada penggunaan AI di kasus tersebut, kemudian ada ethical concern. Habis itu kita juga membahas metode yang akan digunakan, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Next. Latar belakang kasus. Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang mempermudah pekerjaan dan memenuhi kebutuhan manusia. AI ini menjadi indikator utama atas kemajuan menuju era industri 5.0 karena perkembangan dan penggunaannya yang semakin masif dan canggih. Saat ini, AI memiliki pengaruh besar di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Indonesia memiliki populasi besar dan administrasi yang kompleks. Instansi pemerintah sering menghadapi tantangan dalam mengelola data yang beragam, mengoptimalkan sumber daya, dan memberikan layanan yang efisien. Keterbatasan anggaran, infrastruktur teknologi, dan sumber daya manusia yang terampil adalah hambatan utama dari permasalahan tersebut. Pengelolaan data kependudukan adalah contoh yang relevan. Data yang besar dan terus berkembang membutuhkan sistem yang efisien. Sementara birokrasi yang lambat sering menghambat efisien. Penerapan AI yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Oleh karena itu, fokus kami adalah untuk membahas bagaimana optimalisasi operasional di instansi pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence. Next. Adapun penggunaan AI di kasus tersebut. Yang pertama, otomatisasi proses administratif di Dukcapil, pemrosesan data kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk verifikasi dan validasi data, serta membantu memahami dan mengelola dokumen dalam jumlah besar. Sistem iKTP yang mengotomatiskan pengumpulan dan verifikasi data penduduk secara nasional. Yang kedua, analisis data besar di Badan Pusat Statistik. Menggunakan AI untuk analisis data sensus dan survei yang besar untuk mengidentifikasi tren dan pola demografi, ekonomi, serta sosial. Analisis data sensus penduduk untuk perencanaan kebijakan publik yang lebih akurat dan efisien. Adapun yang terakhir yaitu chatbot untuk layanan publik di website Kominfo. Chatbot untuk memberikan informasi terkait layanan publik, regulasi, dan kebijakan pemerintah. Chatbot di website resmi Kominfo yang memberikan informasi terkait pendaftaran dan regulasi telekomunikasi. Next. Adapun metode yang digunakan, yang pertama pada otomatisasi proses administratif di Dukcapil, menggunakan teknologi NLP yang digunakan untuk mengotomatiskan pemrosesan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. NLP memungkinkan sistem untuk memahami dan mengekstrak informasi dari dokumen tersebut secara otomatis, menggunakan algoritma Name Entity Recognition atau NER untuk mengidentifikasi entitas seperti nama, alamat, dan tanggal lahir dalam dokumen. Adapun yang kedua yaitu analisis data besar di Badan Pusat Statistik. Menggunakan teknik Big Data Analytics untuk mengelola dan menganalisis data sensus dan survei yang besar. Menggunakan Hadoop untuk pengelolaan data besar dan Apache Spark untuk analisis data. Adapun untuk metode yang ketiga, untuk chatbot dan layanan publik di website Kominfo. Pada yang ketiga ini menggunakan teknologi NLP juga untuk memungkinkan chatbot memahami pertanyaan dan memberikan jawaban yang relevan. Menggunakan algoritma Recurrent Neural Network atau RNN untuk pemahaman bahasa dan M-Neural Network untuk klasifikasi dan pengambilan keputusan. Next. Adapun ethical concern yang harus dipenuhi dalam penggunaan AI ini. Yang pertama yaitu privasi dan keamanan data.
Data kependudukan seperti data IKTP adalah informasi yang sangat sensitif. Perlindungan terhadap akses dan penggunaan data yang tidak sah harus dijamin oleh pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu akurasi dan validitas data. Data yang tidak akurat atau bias dapat menyebabkan kesimpulan yang salah dalam analisis dan kebijakan. Di Indonesia, ketidakakuratan data kependudukan atau data sensus dapat mempengaruhi perencanaan kebijakan publik seperti alokasi anggaran untuk program sosial atau pembangunan infrastruktur. Yang ketiga yaitu terkait pengangguran. Otomatisasi proses administrasi melalui AI dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja manusia, terutama di sektor pemerintahan yang banyak mengandalkan pekerjaan manual. Di Indonesia, ini dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan, mengingat jumlah pegawai negeri yang cukup besar. Maka, kesimpulan dari topik optimalisasi operasional di instansi pemerintahan Indonesia melalui pemanfaatan AI ini adalah bahwa penerapan AI dalam operasional instansi pemerintah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Nah, menggunakan chatbot untuk layanan publik, melakukan analisis data besar, dan mengotomisasi proses administratif dapat membantu lembaga pemerintahan mengatasi masalah yang ada, seperti keterbatasan anggaran dan infrastruktur teknologi. Diharapkan bahwa penggunaan AI ini akan meningkatkan kepuasan publik dengan memberikan layanan yang lebih baik dan efisien kepada masyarakat. Meskipun demikian, ada beberapa ethical concern yang perlu diperhatikan, seperti privasi dan keamanan data, akurasi dan validitas data, dan dampak sosial terhadap tenaga kerja. Kemudian di sini ada juga saran untuk pemerintah. Yang pertama itu mengembangkan infrastruktur teknologi. Pemerintah harus berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung penerapan AI. Yang kedua yaitu peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi AI. Yang ketiga yaitu kebijakan dan regulasi. Pembentukan kebijakan dan regulasi yang mengatur penggunaan AI dengan memperhatikan aspek privasi, keamanan, dan keadilan. Harapannya dengan saran di atas, instansi pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan AI untuk meningkatkan kinerja operasional dan memberikan layanan yang lebih baik lagi ke depannya pada masyarakat Indonesia. Mungkin sekian untuk presentasi kelompok kami. Bila ada kurang dan kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.